Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan dari program studi Ilmu Perpustakaan asal Samarinda. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Secara terminologis, Pancasila adalah rumusan pedoman hidup bangsa Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai ideologi nasional, Pancasila bukan hanya sekedar falsafah hidup bangsa, tapi juga landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Ia memuat 5 sila yang menjadi pondasi bagi seluruh kebijaksanaan, hukum, dan aktivitas kenegaraan Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber dari segala hukum. Nilai Pancasila adalah arahan tujuan bagi pembangunan bangsa, menciptakan tatanan kehidupan damai, adil, dan sejahtera, serta menyatukan keragaman Indonesia dalam semangat persatuan dan toleransi. Dengan memahami Pancasila sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan generasi muda dapat menjadi warisan bangsa, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan yang lebih baik. Sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI ini menjadi arena para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini, 3 tokoh utama mengemukakan gagasan tentang dasar negara: Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang meliputi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo menekankan konsep negara integralistik yang menonjolkan persatuan, kekeluargaan, mufakat, musyawarah, dan keadilan sosial. Puncak sidang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berisi rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI pertama ini mencerminkan semangat musyawarah, perdebatan, dan persatuan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang sesuai dengan keragaman bangsa Indonesia. Hasil sidang ini menjadikan pijakan utama dalam proses penyusunan piagam dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara resmi meletakkan dasar negara Pancasila. Piagam Jakarta adalah peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia 9, sebuah panitia kecil yang dibentuk dari anggota BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Piagam ini merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merumuskan garis-garis besar dasar negara. Piagam Jakarta berisi 5 sila Pancasila dengan tambahan 7 kata dalam sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini menimbulkan perdebatan karena mewakili kompromi antara kelompok nasionalis dan tokoh Islam pada masa itu. Piagam Jakarta dibuat untuk menyatukan perbedaan pandangan tersebut dengan landasan persatuan. Naskah ini awalnya dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan mukadimah
atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meski kemudian 7 kata tersebut dihilangkan dalam versi final Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan bangsa. Piagam Jakarta tetap menjadi rujukan penting dalam landasan historis bagi Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Piagam Jakarta menunjukkan pentingnya musyawarah dan kompromi dalam proses pembentukan negara, serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dapat dipadukan dalam satu dasar negara yang menjaga keberagaman Indonesia. Peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan nilai luhur, terutama nilai persatuan yang menjadi dasar keutuhan bangsa Indonesia. Nilai ini menegaskan bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Indonesia yang kaya akan suku, agama, budaya, dan bahasa membutuhkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Persatuan berarti tidak hanya hidup rukun, tapi juga saling menghargai, bekerja sama, dan bergotong royong demi kemajuan bangsa. Dengan mengamalkan nilai persatuan, masyarakat dapat mencegah perpecahan, menjaga kerukunan, dan membangun kehidupan yang damai. Pelajaran terpenting dari nilai persatuan dalam lahirnya Pancasila adalah bahwa keberagaman harus disatukan melalui kebersamaan, musyawarah, dan saling menghormati agar Indonesia tetap kuat dan maju sebagai bangsa. Peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan nilai musyawarah yang tertinggi, terutama dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Para pendiri bangsa berdiskusi, bertukar pendapat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Contohnya dalam sidang PPKI, perbedaan pandangan terkait Piagam Jakarta diselesaikan dengan semangat musyawarah demi menjaga persatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan penting diambil melalui dialog dan saling menghormati, bukan memaksakan kehendak. Nilai musyawarah sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila mengajarkan kita pentingnya menghargai perbedaan dan mencari solusi terbaik secara bijaksana dan demokratis. Dalam proses ini, kita belajar bahwa musyawarah bukan sekedar cara mengambil keputusan, tapi juga nilai luhur yang menjaga persatuan, keharmonisan, dan kesejahteraan bangsa. Peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menegaskan cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bebas dari diskriminasi. Keadilan sosial berarti memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Nilai ini juga menekankan pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Dengan meneladani semangat keadilan, generasi muda diharapkan mampu menumbuhkan gotong royong, menghormati hak orang lain, dan berperan aktif membangun kehidupan bangsa yang sejahtera, berkeadilan, dan harmonis. Pelajaran tentang cinta tanah air dan rasa persatuan bagi generasi muda sangat penting sebagai pondasi untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Cinta tanah air berarti memiliki kesadaran dan rasa bangga terhadap sejarah budaya serta kekayaan alam Indonesia. Rasa ini menumbuhkan loyalitas, pengabdian, dan semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Selain itu, persatuan menjadi nilai utama yang mengikat seluruh elemen bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dengan mengedepankan rasa persatuan, generasi muda diajarkan untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Pendidikan Pancasila menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan kebersamaan sehingga dapat menguatkan semangat nasionalisme yang inklusif dan damai. Dengan memegang teguh nilai cinta tanah air dan rasa persatuan, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang menjaga keberagaman, menghindari perpecahan, dan ikut membangun Indonesia menjadi bangsa yang kuat, maju, dan harmonis di tengah tantangan zaman modern saat ini. Pelajaran bagi generasi muda tentang sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Toleransi berarti menghormati perbedaan baik dalam agama, budaya, maupun pendapat tanpa memaksakan kehendak sendiri.
Sikap ini merupakan implementasi nilai Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga, persatuan Indonesia, yang mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Menghargai pendapat orang lain juga merupakan wujud demokrasi yang diwujudkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikap ini memperkuat persatuan dan mencegah konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila menanamkan kesadaran bahwa keberagaman bukan halangan untuk bersatu, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan harus saling menghormati. Pancasila bukan hanya simbol atau lambang negara yang dipajang di gedung-gedung resmi, namun merupakan pedoman hidup dan dasar falsafah bangsa Indonesia yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi untuk membangun sikap toleransi, persatuan, keadilan, dan gotong royong dalam masyarakat. Oleh karena itu, generasi muda harus memahami bahwa Pancasila mengandung makna yang luas dan harus diterapkan dalam setiap tindakan nyata, bukan sekedar dihafal atau menjadi pajangan kosong. Sebagai contoh, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata berarti menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, serta wujud sila ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia, serta menjalankan kehidupan bermasyarakat secara adil sesuai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami Pancasila, lebih dari sekedar simbol, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat persatuan dan membangun bangsa secara berkelanjutan.